Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zamaray Al-Bakhin. Di video kedua, Tuhan tidak pernah iseng. Terukir rangkaian kata yang menjadi sebuah kalimat isi hati yang berbunyi, saya juga tidak mau hidup seperti ini. Namun, bagaimana lagi? Tuhan menginginkan saya lahir beda. Sebuah kalimat yang pasti terlintas dari hati orang-orang yang mengalami kelainan orientasi dalam dirinya. Silakan Anda bertanya kepada mereka yang memilih hidup sebagai seorang gay, lesbian, waria, atau apapun istilahnya bagi seseorang yang menjalani kehidupan homoseksual. Jawaban seperti kalimat di atas acap kali keluar dari bibir mereka. Maknanya bisa bermacam-macam. Mungkin keputusasaan, protes terhadap takdir, kebuntuan logika untuk memahami keinginan Tuhan, atau 1001 macam argumentasi lainnya. Bisa saja. Anda boleh setuju atau tidak. Bagi saya, menjadi seorang homoseksual atau tidak adalah sebuah pilihan. Yang artinya siapapun berhak memilih. Ketika ada yang memilih untuk tidak menjadi seorang homoseksual meski nalurinya memiliki kecenderungan untuk itu adalah pilihan. Mungkin memang benar Tuhan membekali setiap manusia dengan orientasi seksual yang berbeda. Namun, bekal naluri itu masih berada pada tanda koma, bukan titik. Yang artinya juga manusialah yang kemudian menjalankan perannya di atas bumi ini hingga mencapai tanda titik. Ketika seseorang menyadari kecenderungan orientasi seks sesama jenis misalnya, kemudian mengikuti naluri itu, maka dialah yang membuat tanda titiknya sendiri. Yang artinya juga Tuhan selalu memberi pilihan-pilihan, dan manusialah yang menentukan apa yang hendak dia jalani. Termasuk ketika siapapun orangnya yang memilih menjalani kehidupan homoseksual. Jadi menurut saya, alangkah terburu-burunya jika kita semena-mena mengatakan bahwa Tuhanlah yang menakdirkan seseorang menjadi seorang homoseksual. Pada banyak kasus, ketika ada seseorang yang menyadari orientasi seksualnya menyimpang, akan ada dua wacana ekstrim yang begitu membingungkan menghamurinya. Misalkan seperti seorang gay, lesbian, waria, atau apapun itu sebutannya. Pasti di dalam hatinya terpikirkan dua wacana ini yang tidak bisa dipungkiri. Wacana pertama, pada satu kutub, agama dan norma masyarakat tidak akan pernah menerima perilaku homoseksual. Pertimbangan agama akan menyampaikan begitu banyak laknat Tuhan terhadap perilaku homoseksual. Itu pasti terpikirkan di dalam hatinya. Cerita kaum Lut yang begitu masyhur pada 3 agama samawi sudah lebih dari cukup menutup kesempatan orang-orang yang memilih hidupnya beraktivitas sebagai homoseksual untuk tersenyum.
yang diyakini bencana dunia akhirat menunggu siapapun yang menentang hukum Tuhan untuk hidup normal. Wacana lain di kutub sebelahnya, angin kebebasan yang dikampanyekan Barat justru menghembuskan pemberontakan. Perlahan tapi pasti, cara pandang masyarakat dunia diarahkan pada suatu pemakluman terhadap perilaku homoseksual. Itu pun pasti terpikirkan oleh orang-orang yang memilih jalan aktivitas homoseksual. Orang-orang jadi banyak berpikir, masyarakat diarahkan seolah-olah tidak ada masalah dengan hal ini. Bahkan, kampanye Barat semakin besar untuk mengatakan bahwa Tuhan memang berencana untuk menciptakan jenis kelamin ketiga. Dua wacana ini pasti dipikirkan oleh orang-orang yang demikian. Saya, dengan kesederhanaan niat untuk berbagi, ingin sekali mengajak Anda berhenti sejenak, membincangkan sebuah sudut pandang yang mungkin bisa membuat kita lebih jernih melihat masalah ini. Tidak bermaksud berpihak kemanapun. Saya hanya ingin membuka dari sisi fitrah manusia yang Tuhan ciptakan. Bukankah kita diciptakan Tuhan untuk beribadah padanya, sekaligus taat dan mengikuti hukum-hukum Tuhan? Demi Allah, jika yang kita sampaikan kepada mereka atau siapapun yang memilih hidup sebagai homoseksual melulu soal kutukan, cacian, makian, ancaman neraka, dunia dan akhirat, alangkah banyak saudara-saudara kita yang justru akan semakin jauh dari rangkulan jalan Tuhan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya merasakan itu semua. Saat saya mencoba mencari jawaban, berdiskusi dengan orang yang ahli agama, belum apa-apa, saya sudah dilaknat. Saya sudah ditakut-takuti dengan segala siksaan akibat penyimpangan orientasi ini. Padahal bukan itu yang saya mau. Saya hanya ingin tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya punya rasa itu dalam diri saya, supaya tidak sampai terjadi segala siksaan Tuhan yang ahli agama itu maksud. Jangan sampai setiap orang yang memiliki orientasi homoseksual merasa risih dengan hidupnya. Maka banyak sekali orang yang demikian menghindar dari nasihat-nasihat agama, oleh sebab langsung divonis sebagai calon ahli neraka. Bahkan, banyak di antara teman-teman yang merasakan perasaan seperti saya akan berpikir bahwa Tuhan berencana buruk pada hidup, lahir dengan orientasi seks menyimpang, dibiarkan hidup dengan caci maki dan hujatan di masyarakat, kemudian disiapkan badai api neraka di akhirat. Luar biasa. Jadi untuk apa kita hidup? Bukankah itu sama saja memosisikan mereka sebagai produk keisengan Tuhan dalam aktivitas penciptaannya? Saya sangat yakin Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang salah dan sia-sia. Termasuk saya diciptakan seperti ini, pasti ada maksudnya. Saya sama sekali tidak sedang mengajak Anda untuk memaklumi aktivitas homoseksual. Dan saya tekankan kembali, saya pun tidak sedang mengajak Anda untuk menghakimi orang-orang dengan aktivitas homoseksual.
Sepenuhnya saya yakin bahwa Tuhan hanya menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin. Dan di antara keduanya lah muncul ikatan suci yang diridhoinya. Di sini, saya hanya ingin menyodorkan sebuah cara pandang yang adil, agar kita bisa lebih bijak membaca alasan mengapa Tuhan menciptakan naluri berbeda pada seseorang yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Pada kenyataannya, manusia selalu dibekali masalah, juga ujian. Tapi ingat, Tuhan pun selalu memberikan masalah dan ujian itu satu paket dengan solusinya. Bagi saya, pertanyaan mengapa Tuhan menciptakan homoseksual sama saja dengan pertanyaan mengapa Tuhan menciptakan orang miskin, orang kaya, orang rupawan, orang buruk rupa, orang yang sempurna, atau orang yang cacat sejak lahir. Bukankah itu sama? Orang Islam meyakini, sedahsyat apapun ibadah mereka di dunia, tidak akan cukup menjadi tiket mereka masuk surga. Sebab ujung-ujungnya rahmat Allah lah yang menjadi pelipas mereka masuk ke tempat abadi penuh kenikmatan itu. Inilah yang jadi pemikiran saya sampai akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang lelaki seutuhnya di jalan Allah. Walaupun saya memiliki kecenderungan naluri orientasi terhadap sesama jenis. Saya meyakini semua pilihan akan ada akibatnya. Dan itu semua ada pada ketentuan yang Maha Pencipta manusia, apapun orientasinya. Mari kita bertanya pada masing-masing diri kita, bagaimana kemudian manusia merengkuh rahmat Allah, kasih sayang Allah? Mungkinkah kita mengasihi seseorang yang menentang kita? Mungkinkah kita mengampuni orang yang abai terhadap nasihat kita, bahkan terang-terangan menentang kita? Bukankah kita akan cenderung mencintai, menyayangi, dan memberikan apapun yang kita miliki kepada orang-orang yang bersikap baik terhadap kita? Saya meyakini segala atribut yang disematkan Tuhan kepada manusia dalam kacamata iman pada akhirnya adalah sebuah ujian. Apapun bentuknya, mungkin segala ketercukupan atau malah segala kekurangan, semua yang tampak indah atau mungkin justru segalanya tampak buruk. Bukankah lewat ujian-ujian itulah Tuhan menyeleksi mana manusia yang benar-benar beriman kepadanya? Bukankah kita juga tahu adanya pilihan surga dan neraka? Apa yang kita pilih? Dan ketika saya memilih untuk masuk surga, saya yakin Tuhan akan meridhoinya selama saya berada di jalannya. Sekalipun saya tidak bisa membuang naluri homoseksualitas saya. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk memosisikan potensi orientasi seksual pada homoseksual adalah sebuah variasi ujian Tuhan kepada manusia. Kalau harus disamakan, sama saja dengan kenyataan jika Anda dilahirkan sebagai seorang tunanetra, jantung koroner, atau malah sempurna luar biasa, sangat tampan, kaya raya, memiliki segalanya.
Ya, mengapa saya mengatakan semuanya sama saja? Sebab apapun kondisi lahir Anda, maka segala aturan Tuhan tetap saja harus Anda jalankan. Jika Anda seorang Muslim, tidak peduli apa orientasi seks Anda, warna kulit Anda, jumlah jari kaki Anda, bentuk wajah Anda tetap dibekali rukun Islam dan wajib meyakini rukun iman. Bukankah begitu? Jika kita berbicara larangan dan aturan Tuhan tentang keharusan seseorang menjaga nafsu syahwatnya, mari kita bertanya, apakah Tuhan hanya berbicara terhadap mereka yang memiliki orientasi sesama jenis? Tentu saja tidak. Semua manusia diwajibkan untuk memelihara kehormatannya, lalu mengendalikan nafsu syahwatnya tanpa membedakan kepada siapa orientasi seksualnya. Di sisi lain, kita bertanya kembali, apakah Allah hanya akan menghukum seseorang yang berzina dengan sesama jenis dan membiarkan pasangan beda jenis yang melakukan kesalahan yang sama? Tentu tidak. Tuhan akan menghukum siapapun yang melanggar aturannya. Jika sepasang beda kelamin melakukan zina, kemudian mereka bertaubat, mereka pasti memiliki kemungkinan diterima taubatnya oleh Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah pasangan sesama jenis yang berzina kemudian bertaubat, Allah sama sekali tak menyisakan setetes ampunannya? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan, paparan pemikiran yang sudah dijabarkan di atas sangat membantu untuk meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana hebat pada setiap manusia ciptaannya. Apapun atribut yang menyertainya ketika mereka lahir. Dengan hal itulah, Tuhan akan mengangkat derajatnya. Bukankah kita akan berpikir luar biasa ketika kita melihat seorang tunanetra yang mampu bersaing dengan mereka yang bermata sempurna? Bukankah kita juga akan begitu salut ketika seseorang yang cacat kaki tapi bisa menyelesaikan lomba lari melawan orang-orang sempurna? Lalu mengapa kita kesulitan untuk menghargai seseorang dengan kecenderungan homoseksual, tapi seumur hidupnya dia mampu menjaga agar nalurinya itu tidak berubah bentuk menjadi perbuatan terlarang? Tersisakah kesempatan untuk mereka? Tuhan Maha Pengampun pasti akan memberikan kesempatan untuk siapa saja yang mau bertaubat. Lalu mengapa kita manusia tidak memberikan kesempatan itu? Dan ingat, Tuhan tidak pernah iseng dalam penciptaan apapun di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.